Selamat pagi semua. Kali ini kita akan bicarakan PSO atau Particle Swarm Optimization. Jadi ini adalah suatu metode optimisasi atau optimasi yang menggunakan swarm particle. Optimisasi seperti Anda ketahui itu bisa atau max meminimalkan biaya misalkan atau maksimalkan keuntungan, di mana ada constraint, bisa ada constraint. Partikel di sini dalam dunia kita bisa representasi dari burung atau ikan, sedangkan swarm adalah kawanan atau gerombolan. Sehingga metode ini adalah metode yang mengadopsi gerakan burung atau ikan ya, yang mencari posisi yang paling nyaman atau paling menguntungkan mereka. Misalkan ada kalau ikan mungkin ada makanan, tempat yang nyaman, migrasi dan seterusnya, sehingga kecerdasan sosial, kecerdasan swarm, ya, kecerdasan keseluruhan kawanan itu dapat diadopsi sebagai suatu pencarian optimasi atau nilai optimal. Ya, itu PSO, dan Anda sudah belajar di minggu lalu mengenai konsep. Jadi ini tidak berangkat dari nol. Kita terangkan lagi. Intinya perlu saya underline di sini ada di dalam PSO ada iterasi, juga ada partikel. Nah, ini sama-sama banyak ya. Iterasi adalah semacam periode atau eksekusi komputer untuk suatu proses tertentu, di mana iterasi ini keseluruhan partikel bergerak. Ya. Jadi ada iterasi T sama dengan 0, ada T sama dengan M misalnya. Jadi iterasi pertama atau iterasi ke-0 dia bergerak, keseluruhan partikel bergerak di posisi barunya, dari posisi lama ke posisi baru masing-masing partikel. Setelah itu pindah ke iterasi berikutnya, itu juga masing-masing partikel bergerak, pindah ke posisi masing-masing partikel baru, masing-masing posisi barunya ke iterasi berikutnya, iterasi berikutnya. Ini setiap iterasi partikel itu bergerak, setiap partikel. Sedangkan partikel ini ada banyak, dari partikel I, jadi bisa dari ada N partikel misalkan. Jadi dari 1 sampai N atau dari 0 sampai N1 terus, ya, 1 sampai dengan N atau 0 sama dengan N1 itu N partikel, misalkan partikel I itu dari iterasi 1 ke iterasi berikutnya dia bergerak. Jadi ingat, partikel itu ada N partikel, ada banyak, iterasi juga ada banyak, ada M partikel. Lalu Anda harus ingat dulu rumusnya PSO. Itu adalah kita mulai dari V, ya, VT plus 1 adalah kecepatan partikel tersebut pada iterasi T plus 1. Itu dipengaruhi oleh kecepatan partikel tersebut di iterasi sebelumnya. Ini ada konstanta weight yang dikalikan ini C1 R1, C1 konstanta 1, R1 adalah random. Ini adalah personal aspek tambah C2 R2, C2 itu konstanta lain, R2 juga random. Nah, ini adalah social aspek. Di sini inersia atau kelembapan, karena ini adalah gerakan sebelumnya. Gerakan sebelumnya kita consider, kita pertimbangkan. Ada 3 pertimbangan gerakan sebelumnya, arah gerakan sebelumnya, lalu
personal aspek dan social aspek. Masing-masing personal dan aspek social aspek ini dikalikan suatu konstanta dan random, C1 dan C2 ini kalau mau kita anggap social aspek lebih besar, maka C2 harus lebih besar daripada C1. Random itu R ini harus dari 0 sampai 1. Personal aspek, personal aspek ini adalah P base min P. P base-nya apa? P base itu adalah kedudukan terbaik dari suatu partikel di dalam histori hidupnya, dalam iterasi satu ke iterasi berikutnya, satu iterasi ke iterasi berikutnya. Jadi setiap partikel pasti punya P base, ya, personal base. Masing-masing punya satu personal base. Base sebenarnya cuma satu ya. Setiap partikel punya personal base. Jadi personal base-nya ini dia bergerak ke posisi baru. Nah, posisi baru ini lebih bagus dengan personal base-nya apa enggak? Kalau posisi baru ini lebih bagus dari personal base-nya, maka personal base-nya di-update atau di-set menjadi sama dengan posisi baru tersebut. Tapi kalau personal base-nya lebih bagus daripada posisi barunya, maka personal base-nya tetap. Sedangkan social aspek itu global base, ya, global base dikurangi P. Global base kurangi partikel tersebut, posisi tersebut. Global base ini hanya ada satu dalam swarm, dalam kawanan itu. Jadi ada sekian partikel, misalnya 100 partikel gitu, cuma ada satu yang global base. Jadi global base ini adalah sosial karena satu partikel dibandingkan partikel yang lain. Ya, dibandingkan dalam satu iterasi ada satu global base, yaitu seluruh partikel dibandingkan yang mana yang paling bagus itu adalah global base. Sedangkan personal base itu setiap partikel pun punya personal base karena dia membandingkan keadaan sekarang dengan sebelumnya atau dengan terbaik yang pernah dimilikinya sampai saat ini. Personal base sampai saat ini ketika dia berubah maka dibandingkan dengan posisi yang baru bagus mana. Kalau posisi baru itu menjadi ternyata lebih bagus daripada P base-nya, maka P base-nya di-set menjadi posisi baru tersebut. Ya, kalau P base-nya lebih bagus, ya P base-nya tetap. Jadi seperti ini. Selain itu kita juga harus mengenal V ini, ya, V awal itu adalah 0, ya, karena nggak bergerak, yaitu V pada iterasi 0, ya. Lalu P base ada iterasi 0, itu adalah P itu sendiri, karena kita tidak mempunyai nilai lain selain dirinya sendiri dan baru satu nilai itu sendiri, maka P base-nya adalah P itu sendiri. Global base bagaimana? Global base dihitung, ya, dihitung dari sekian P itu, dari sekian partikel itu mana yang paling bagus, itu global base. Nah, untuk pertama kali itu partikel-partikel itu di random posisinya di dalam hyperspace yang ada dalam problem itu. Ya, contoh minimalkan Z sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, di mana X1 dan X2 itu elemen bilangan real, ya. Nah, jelas ini kita tahu, ya, X1 0, X2 0, Pak, itu paling kecil. Jadi jawabannya sudah ketahuan X1 0, X2 0, maka Z-nya akan 0.
justru karena kita sudah punya kunci jawabannya, maka kita bisa cek apakah PSL itu bisa mendekati ini. Ya. Nah, ini kan kalau di dalam Cartesian, kalau ini X1, ini X2, X1, X2, maka ini solusi ini bisa taruh di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Ya, ada 6 solusi. Misalkan ini 5,3, 2,3, 1,1 misalkan, minus 2,2, minus 2,1, minus 1, 2, minus 1, 1, minus 1 misalkan. Ini random, ya, sebar bisa 100 partikel. Terus nanti yang personal base yang pertama ada diri sendiri, global base yang paling bagus yang mana? Mungkin yang mendekati 0,0 ya. Nah, coba kita gunakan Excel. Nah, ini sudah kita minimalkan adalah X1 kuadrat per S2 kuadrat, X1 elemen real. Nah, Y-nya kita set setengah, C1 yang 1,7 misalkan, C2 apapun nanti. Iterasi 1, kita misalkan ada 6 solusi, ya, 6 solusi. Maka X1, X2 itu bisa 4,-3, maka setnya adalah 25, karena 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat, 16 tambah 9, 25. Yang ini misalkan 5 dan 3, ini random ya, untuk pertama kalinya ini random, X1, X2 ini untuk setiap solusi, ini bisa banyak solusi ya, tapi karena ini manual kita 6 solusi aja lah, ini setnya. Ya, yang paling kecil yang paling bagus, karena ini minimalkan ya, karena meminimalkan maka yang paling kecil yang paling bagus. Di sini yang paling bagus 4, solusi keempat, jadi minus 3 sama minus 3. Jadi ini global base-nya bisa 100 minus 3 sama minus 3. Yang jumlahnya ada, yang nilainya ada 18. Karena yang lain lebih besar daripada 18. P awal adalah 0, 0. Semuanya 0 untuk setiap solusi atau setiap partikel. Partikel itu solusi juga untuk individu. Solusi pertama atau partikel 1, P1. Ya, ini P1. Ini P1. Kalau ini P2. Itu. Ya, ini V-nya 0. P-nya adalah dirinya sendiri. 4,3, P persamaan 4,3, karena nggak ada informasi lain. Ini diri sendiri. Oke. Nah, iterasi berikutnya, maka kita harus cari V1 dulu. Ya, kita punya V0, maka kita untuk ini saya ganti pakai V aja karena itu solusi. V1 itu adalah seperti tadi. V1 adalah W kalikan P. Ya, masih ingat ini. Rumusnya ini. W kalikan V sebelumnya. W kalikan V sebelumnya. Maka ini W itu adalah B3, ya, B3 kalikan F8. F8 itu adalah V0. Ya kan? Terus plus apa? C1 R1 P base min P1 min P. C2 R2 global base min P. Ya. Kita ke sini. C1 ini, C2 ini, R1-nya kita ketikkan aja langsung. Kalau pakai rem nanti berubah. Karena ini kita manual. Maka ini C1 R1 I8 itu adalah P base kurangi P8. P8 ini adalah P. Ya, P1, P1 kurang P1. Baik untuk X1 maupun untuk X2. Untuk X2 sama sini juga. Nah, C kurangi C. C kurangi C. Demikian juga untuk ini B5. B5 itu adalah C2. R2-nya setengah ini. M8 kurangi C8. M8 adalah global base. Kurangi C8 itu adalah X2-nya. Maka ketemunya ini. Ya. Ini kalau saya copy, lihat di sini global base-nya saya kunci
L8 dengan M8 ya. Saya kunci M8 itu $L $8 saya kunci. M-nya saya kunci $M28 supaya kalau di copy tetap M kan cuma satu ya dalam satu swarm, maka ketemulah V1 seperti di bawah ini. Ini adalah V1 bukan P ya, ini V1. Nah, posisi yang baru, posisi pada iterasi 1 itu adalah ini yang lama ya. Posisinya adalah posisi lama dikasih ditambah P1. Nah, ini rumusnya belum ya, sorry. Nah, ini P plus 1 itu adalah P yang lama, PT saja, sorry, PT tambah PT plus 1. Jadi ini tambahkan P sebelumnya akan menjadi P yang baru. Ini adalah dua rumus ini. Rumus. Nanti posisi yang baru adalah posisi lama tambah kecepatan yang baru. Kecepatan yang baru kita carinya tahu. Sehingga posisi yang baru ini adalah ini B8, B17. B8 adalah P yang lama, B17 adalah V1. Ini P0 tambah V1 menjadi P1. Demikian juga ini. Ini sudah saya berarti ini posisi baru untuk P1, posisi baru untuk P2, posisi baru untuk P3, dan seterusnya. Dan partikelnya ada 6. Ini setnya, jadi masing-masing mempunyai fitness function ya. Itu di sini yang paling kecil adalah, oh ini salah, yang paling kecil 18 dong ya, 18 yang paling kecil. Nah, ini 18 itu min 3,3, jadi sudah betul karena ini min 3 kan, global base-nya adalah posisinya min 3 ini paling kecil 18. Nah, personal base yang pertama itu adalah posisi ini dibandingkan dengan personal base sebelumnya. Personal base sebelumnya kan ini sama dengan ya, yang iterasi pertama. Ini base ini dibandingkan dengan posisi ini bagus mana? Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya ya cari set ya. Cari setnya. Ya karena posisinya adalah ini setnya udah sama. Ya, personal base harusnya di sini itu salah. Harusnya nah, ini di sini. Ini adalah sama dengan ini sih. Dan misalkan P1 ini min 4,0,5 dan min 3. Min 4,3 ini 25, ini 25, berarti bagus yang ini kan? Berarti kita masih mempertahankan personal base-nya yang ini 4,3 karena ini 25, ini 25, berarti kan bagus ini, kecil ini, ya kan? 32 sama 34, oh bagus ini. Berarti ini adalah personal base-nya yang baru, ini diupdate dari 5,3 jadi minus 42, minus 39 ini diupdate ya. Terus ini 29, ini 58, jadi bagus 29, berarti ini yang personal base yang baru. Demikian juga yang ini, karena personal base-nya adalah posisinya ya dihitung 3,3. Untuk iterasi berikutnya ini kita cari V2-nya. V2-nya sekali lagi sama rumusnya, yaitu V kali V1. Kalau ini V2 berarti V1 tambah C1R1 personal base 1 kurangi P1, P iterasi ke 1 maksudnya, plus C1R2
global base 1, global base iterasi 1 kurangi partikel pada iterasi 1 sesuai dengan partikelnya. Jadi ini V2-nya ketemu seperti ini. Ini V2-nya. Posisi 2, ini posisi 1 tadi ya. Nah, ini posisi 2. Ini berarti posisi 1 F17 tuh, tambah B26. B26 adalah kecepatan 2, itu posisi 2. Sini juga G17, ini adalah posisi 1 tambah C26 V2, jadilah posisi 2. Posisi 2 ini tiap partikel, ini saya pakai partikel aja, pakai solusi partikel sama aja sih, tergantung. Maka posisi 2 seperti ini, yang paling kecil adalah ini. Ya, yang paling kecil ini 11, 98, 18 ya. Paling kecil ini berarti ini global base-nya. Minus ini sama ini, ya kan? Sama ya. F26 sama G26. Ini ya, FG. Posisinya. Ya. Posisi personal base yang kedua, ini berarti posisi 2 dibandingkan posisi base 1. Ya, berarti ini banding ini, 25 dibanding 11. Menang 11, berarti ini yang dipakai. Taruh sini, personal base 2. Terus ini 98 dengan 32. Oh, yang menang ini, berarti ini minus 2, ini taruh sini. Ya, kalau ini pakai ini bisa. 2 sama K. 27 itu ini, kalau 18 itu ini. Dibandingkan kecil mana. Nah, kalau kecil ini yang dipakai, kecil ini yang dipakai. Nah, seterusnya ini base, personal base kedua ketemu, masing-masing setnya untuk personal base ini. Ini terhitung untuk perbandingan berikutnya. Global base-nya ini, titik global base-nya. Berapanya? 11,5. Ya, sudah mengecil loh tuh. Kita cari iterasi ketiga. Iterasi ketiga kita cari V3 dulu. V3 sama C1F1 W kalikan V2, kalau ini V3. V3 adalah W kalikan V2 tambah C1F1 personal base min P tambah T2R2 global base minus P. Ini ketemunya ini. Ini V3. Posisi 3 adalah posisi 2 ditambah V3. Nah, ini posisi 3. Posisi 3 itu harus dicari. Ini adalah jawaban yang iterasi ketiga. Cari setnya. Paling kecil mana? Jadi setnya yang paling kecil mana? Ya. Nah, ini yang paling kecil 4. Ya, 4,4 paling kecil. Berarti posisinya adalah ini. Ya, sama kan ini? Sama. Ya. Atau ini F39. Ini 39. Ini FG. Ini adalah posisi global base. Ini 4. Ini 11, sekarang 4. Ya. Global base beda-beda nih. Dari P1 sekarang menjadi P5. Ya. P5. Oke. Iterasi keempat, cari sama, P4-nya sama caranya. P4, maka kita ketemu P4, posisi 4. Posisi 4 adalah posisi 3 tambah P4. Posisi 3 tambah P4. PT plus 1 adalah PT plus PT1. Ini kalau 4, berarti ini 3, ini 4. Posisi keempat adalah posisi ketiga tambah kecepatan keempat. Ya, posisi 4 adalah posisi 3 tambah P4. Temunya ini. Terus cari yang paling kecil mana? Yang kecil adalah ini. Minus 147 ini kan. Nah, ini adalah ini. Ya. Terus personal base-nya itu adalah
posisi 4 dibandingkan personal base 3. Personal 4 dibandingkan personal base 3. Jadi ada setnya. Ini dibandingkan dengan ini. Kecil mana? Kalau kecil ini posisi 4, kalau kecil ini personal base 3-nya. Ini dipertahankan. Itu menjadi personal base 4. Contohnya yang pertama 3,4 sama 9, kecil ini berarti. Jadi ini tadi personal base-nya ini, sekarang berubah menjadi ini. Ini sama dengan ini. Nah, lagi. Nah, ya. Nah ini misalkan, ini 6,6, ini 4. Nah, kecil ini kan, berarti dia masih menggunakan yang personal base yang sebelumnya. Ini nggak dipakai. Oke, ini ketemunya ini, terus 5. Kasih 5, ya, sama. Saya kira itu kasih 67 dan seterusnya sama. Ketemu posisinya yang paling kecil adalah ini. Yang paling kecil adalah ini. Berarti ini adalah 57. Ini kan, ini jadi ke sini. Ini global base karena ini paling kecil. Ini global base 1. Lihat global base semakin kecil, semakin kecil. Saya belum menghitung untuk yang iterasi 6. Base 6 ini saya kira sudah betul ya. Ini konstan ini juga sudah betul tambahannya. Yang kecil mana? 0,5. Ini salah. PPS-nya mana? PPS-nya sudah pakai. Dua. Ya, 62 sama G62 F62. Ini global positionnya. Kalau ini saya nggak usah pakai kuning-kuning ya, karena saya mau ubah ya. Mau saya ubah ininya ya. Misalkan ininya 1,1, ini 1,6 misalkan. Misalkan kita cek lagi global base-nya adalah 18. Karena ini masih random. Ini saya ulang lagi dengan konstanta yang berbeda ya. Ini seperti ini. Ini paling kecil 3,25. 3,0. 2, bawah lagi, sorry. 2,215. Berarti ini posisinya 22. Ya. Ya, kalau ini selalu dikasih kuning-kuning nggak apa karena konstan. Ya, minus 07, minus 215 ini kan, karena ini paling kecil, ini kan, paling kecil kalau dikasih ini boleh, karena sudah betul. Lalu
Ini masih sama, kita ini cari yang paling kecil lagi sini. Posisi. Tinggi. F17 betul, B2-nya betul. Ininya adalah M17, M17. Ini posisinya. Ternyata ini malah besar. Ini yang paling kecil adalah 5 nih ya, 5. Nah, ini dibikin sama lah ya. Oke. Paling kecil ini berarti ini adalah 29 ya. Besar ini ternyata untuk pertama kali yang besar. Jadi saya kira akan mengecil lagi kalau itu sudah betul konsisten. 3 ini 38 ini mana ini ya, paling kecil kan ini 49 harus diupdate dulu nih. Ini sudah mulai mengecil. Nah nih paling kecil ini 0, ya paling kecil ini ada 55 02686 ini sama ini jadi sini terakhir yang kecil ada 0,1 ya. Ini kok lama-lama terus nanti akan mendekati 0 ya, ini 66. Dan minus 0,1 mendekati 0 ya, masih jauh, tapi kalau iterasinya itu misalkan sampai 50 atau 25 iterasi itu pasti akan cepat ya. Nah ini untuk yang Excel secara manual. Ini ada yang saya siapkan untuk yang ya ini pakai Python ya, punyanya ini fungsi yang mau di ini adalah ini XI kuadrat total. Ini XI-nya berapa tergantung nanti settingannya. Ini dari main function ini 5,5 berarti cuma 2 dimensi, 5,5,5,4 dimensi ini. Itu tergantung ininya. Ini boundnya ini batas-batas yang boleh diberikan. Partikelnya 15, max iterasi 40. Itu adalah fungsi yang ini mau diganti fungsinya bisa juga ini kalau Python. Ini adalah XI kuadrat dan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah X4 kuadrat dan seterusnya. Karena ini cuma 2 ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Itu berapa? Mestinya 0,0 kan. Lalu di sini W-nya 0,5, C1-nya 1, C2-nya 2, randomnya random betul. Kalau tadi kan nggak random betul ya. Ini saya katakan manual. Nah, ini kalau saat run ada
Ya, misalnya lagi langsung ketemu iterasi 0 itu minus 1 ya. Ini 0 solusinya berapa nggak tahu, tapi hasilnya minus 1. Iterasi 2 langsung tinggi 50, 47, 41, 4. Tapi ini turun. Pertama naik langsung, turun sampai mendekati 0 ini. Mendekati 0. Nah, ini sudah terlalu kecil ini. Nolnya di sini nggak kelihatan. Ya, sampai iterasi ke-40 atau ke-39 karena mulai dari 0. Ini solusinya adalah 5,14 kali 10 pangkat minus 5. Kali 10 pangkat minus 5 ini 0,00000. Ya. Ini 2,69 kali 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah 3,379 kali 10 pangkat minus 9. Berarti nolnya 8, baru 3,37 ini yang nolnya masih 7 ya. Berarti ini sudah sangat kecil sekali berarti 0. Memang tidak bisa 0,0, tetapi secara praktikal kita sudah tahu bahwa itu sesuatu mendekati 0. Ya, PSO nggak bisa valid. Ya, tetapi untuk hal praktis sudah cukup. Nah, ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk tadi belum di sharing lah, saya ulangi ya. Untuk yang Python, mungkin ya. Ini setelah saya share ya, ini adalah fungsinya ini XI kuadrat, XI nya tadi bisa X1 kuadrat atau X2 kuadrat tergantung inputan awalnya di sini. Inisialnya 5,5 berarti dua dimensi. Kalau 5,5 berarti 3 dimensi. Ini nanti 3. Lalu ini adalah partikel 5, maksimalnya 40. Lalu ini ada bound ya. Jadi saya batasi minus 10 sampai 10, tidak lebih dari, tidak boleh di bawahnya minus 10, tidak boleh di atasnya 10. Itu hanya batas saja. Tadi saya di Excel juga nggak ada yang di atas 10 sampai. Lalu W-nya 0,5, C1, C1, C2, 2, randomnya betulan random. Setelah saya run sampai 40 iterasi, ini minus 1, 50, 47, ini turun mendekati 0. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ini ketemunya 5,4 kali 10 minus 5, 2,6 kali 10 minus 5. Hasilnya, ini koordinatnya, titiknya mendekati 0,0. Hasilnya adalah 3,379 kali 10 minus 9. Hampir mendekati 0. Saya kira itu. Saya stop dulu.